Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajijah Rabiha dengan NIM 24106111200033. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan dalam konservasi hutan. Tujuan dari materi ini adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai tantangan utama yang dihadapi dalam upaya konservasi hutan. Yang kedua ada mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab setiap tantangan. Yang ketiga, merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Rumusan masalahnya, apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia? Lalu, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan dan upaya konservasinya? Selanjutnya, mengapa illegal logging atau penebangan liar dan perambahan hutan masih menjadi ancaman serius? Dan bagaimana cara penanganannya? Lalu, bagaimana konflik lahan dan isu tenurial atau hak kepemilikan mempengaruhi kelestarian hutan? Yang terakhir, apa penyebab rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program konservasi hutan dan bagaimana cara meningkatkannya? Baik, ke pengertian yang pertama yaitu deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah hilangnya tutupan pohon secara permanen, seringkali diubah menjadi lahan-lahan non-hutan seperti perkebunan, pemukiman, dan pertanian. Sedangkan degradasi hutan adalah penurunan kualitas hutan, misalnya akibat kebakaran atau penebangan yang tidak terkontrol, yang mengurangi kemampuan hutan untuk menyediakan layanan ekosistem. Kedua hal ini merupakan ancaman terbesar bagi keberlanjutan hutan. Yang kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan frekuensi bencana alam, seperti kekeringan dan kebakaran hutan. Hal ini dapat mengubah komposisi spesies di dalam hutan dan menurunkan daya tahan ekosistem hutan secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu illegalizing dan perambahan. Penebangan liar dan perambahan adalah kegiatan ilegal yang merusak hutan. Pelakunya seringkali mengambil keuntungan ekonomi tanpa memperdulikan aturan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya alternatif mata pencaharian seringkali menjadi pemicu utamanya. Yang keempat ada konflik lahan dan isu tenurial. Banyak konflik lahan terjadi antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah yang memiliki klaim berbeda atas wilayah hutan. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan ini seringkali menghambat upaya konservasi dan dapat memicu perusakan hutan lebih lanjut. Yang kelima, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Program konservasi akan sulit berhasil tanpa dukungan masyarakat. Rendahnya kesadaran akan pentingnya hutan serta kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan membuat masyarakat kurang memiliki rasa kepemilikan terhadap hutan di sekitarnya. Hasil dari materi ini adalah pemahaman bahwa upaya konservasi harus dilakukan secara terpadu dengan penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi kejahatan kehutanan, kebijakan yang pro lingkungan, dan mendukung masyarakat adat. Lalu pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan agar mereka tidak bergantung pada kegiatan yang merusak hutan. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan upaya konservasi hutan dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan. Baik, berdasarkan analisis yang dapat saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam konservasi hutan bersifat multidimensi, meliputi aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Tidak ada satu solusi tunggal yang bisa mengatasi semua hal ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.